Jangan ngaku kalian suka sama jam tangan kalau nggak tahu 8 iconic bracelet ini. Check this out. Hai guys, welcome back to Tanka Medium. Dan hari ini balik lagi sama gue Vier. Dan kita bakal ngobrolin soal macam-macam bracelet. Nah, gue bakal bahas 8 iconic bracelet yang kalian harus tahu. Check this out. Jadi yang pertama kita punya The Bond Clip. Nah, kalau kalian nggak tahu The Bond Clip itu apa, ini adalah bracelet yang terkenal pada masanya. Nah, pertama kali bracelet ini didesain pada tahun 1920 sampai 1930. Nah, kemudian pemunculan pertamanya itu ada di sekitar tahun 1940 sampai 1960, terkenal di jam tangan British Military Watches. Nah, jadi jam tangan militer British pada saat itu banyak banget make The Bond Clip ini. Plus point kenapa orang-orang pada suka pada zaman itu pakai bracelet ini, karena bracelet ini salah satu bracelet yang diproduksi secara massal pada zaman itu, jadi gampang banget ditemuinnya dan kemudian dia itu gampang banget di adjust. Mungkin kayak Casio zaman sekarang kali ya. Jadi gampang banget di adjustnya. Buat kalian yang tahu sama Rolex, tentunya kalian tahu kalau misalkan Rolex itu carry banyak banget bracelet yang ikonik. Nah, gue bakal bahas ada 3 bracelet ikonik milik si Rolex nih. Jadi yang pertama itu ada di Oyster. Nah, di Oyster kalian tahu pasti sering ditemukan di model-model Rolex yang lebih sporty. Nah, tapi si Oyster ini pertama kali dipatenkan sama Rolex itu pada tahun 1947 dan kemudian dikeluarkan sama Rolex pada tahun 1948. Nah, sebenarnya bracelet ini tuh banyak banget evolusinya sampai sekarang. Mulai dari dulu tuh dia masih pakai rivet ya, masih pakai baut untuk ngebuka linknya, dan sekarang tuh udah mulai pakai yang tinggal di tweak gitu, kebuka. Dan kemudian dari bakalnya juga udah ada ganti-gantinya. Jadi yang pertama itu bakalnya masih yang kayak folding biasa kayak gini. Dan sekarang tuh udah yang double clasp, karena basically ini adalah model-model Rolex yang dipakai untuk sport. Misalkan itu ada Submariner, terus ada CC Dweller dan lain-lain. Jadi mereka harus secure dong pakai jam tangannya. Dan kemudian ada The Jubil. Nah, kalau kalian suka sama Rolex tentunya tahu Jubil itu apa. Muncul di banyak lineup Rolex yang lebih dressy ya. Yang pastinya itu adalah Day-Date. Nah, si Rolex Jubil lagi. Si The Jubil ini tuh pertama kali diintroduce pada tahun 1945. Nah, awalnya si Jubil ini tuh didesain untuk menyokong lineup dress watch-nya si Rolex, yaitu si Datejust. Awalnya Jubil itu hanya dijual dengan precious material seperti gold. Nah, tapi sekarang ini udah ada yang stainless steel, udah ada yang two tone, dan tentunya sekarang lebih versatile ya buat dipakai kemanapun karena dressy dan stainless. Kemudian setelah adanya si The Jubil ini yang mereka pikir itu bakalan jadi salah satu dress watch braceletnya Rolex yang paling dressy, tapi mereka tuh ngeluarin The President pada tahun 1956 untuk lineup Day-Date mereka. Nah, Day-Date kan itu udah dress watch banget ya, abangnya si Datejust lah bisa dibilang karena ada Day dan Date. Nah, si braceletnya ini itu awalnya bukan President guys, tapi karena si Rolex tuh pernah nulis copywriting yang sangat ikonik, jadi dia ada foto pakai orang pakai jas gitu, di sini ada Day-Date, dia bilang tuh The President Watch. Nah, makanya kadang Day-Date pun sering dibilang Rolex President gitu guys. Nah, kita lanjut ke bracelet ikonik yang punya konotasi dengan si Guy Freres. Nah, jadi kalau buat kalian yang belum tahu Guy Freres itu apa, Guy Freres adalah company yang sangat terkenal pada zamannya membuat bracelet untuk jam tangan yang ikonik. Bahkan braceletnya pun ikonik, itu bukan jam tangannya doang. Nah, si Guy Freres ini tuh berdiri pada tahun 1835 yang didirikan oleh Jean-Pierre Guy dan Gaspard Tissot. Nah, salah satu icon mereka di bracelet itu tentunya The Bits of Rice. Nah, sebenarnya tuh si Bits of Rice ini banyak banget diproduksi sekarang oleh banyak company-company yang menawarkan jam tangan mereka dengan konfigurasi bracelet Bits of Rice. Tapi bracelet ini tuh memiliki asosiasi yang sangat menempel dengan Guy Freres. Disuplai awal-awal di tahun 40 sampai 50. Nah, ini muncul di berbagai macam lineup jam tangan guys, mulai dari yang kayak complicated yang kayak udah Moon Phase Perpetual Calendar dan lain-lain, sampai sesimpel Omega Seamaster Vintage yang masih pakai Bits of Rice dan tetap ikonik sih ya. Nah, si Bits of Rice ini tuh muncul di berbagai jam tangan, lineup jam tangan berbeda-beda, mulai dari yang dress watch sampai complicated watch, bahkan sampai sport watch. Nah, si Bits of Rice itu muncul di seperti kayak yang udah Moon Phase Triple Calendar, Perpetual Calendar,
di berbagai brand seperti Patek dan Vacheron, tapi dia juga muncul ke jam tangan yang dressy banget. Mungkin nggak dressy ya, sport watch ya pada saat itu disebutnya CC Master Vintage. Nah ini masih make Beats of Rice dan itu keren banget kalau di pairing together. Dan kemudian yang masih berasosiasi tinggi dengan Gay Freres adalah Royal Oak Bracelet. Nah siapa sih yang nggak tahu Royal Oak? Kalau kalian mau pecinta jam tangan, udah banget cintanya, ataupun yang baru mulai main, pasti kalian pernah ngeliat yang namanya Royal Oak dari Audemars Piguet. Nah, si Royal Oak ini sebenarnya didesain kan integrated dengan si Royal Oak. Tapi ini sebenarnya input dari Gay Freres dan menurut gua sampai sekarang ini masih menjadi bracelet terbaik yang ada di jam tangan. Apalagi modern sport watch lah ya dibilangnya. Sebenarnya udah mulai ditiru seperti kayak di Tissot PRX yang dulunya disebut Tissot Sistar. Tapi tetap aja sih nggak bisa ngegantiin dual link di antara integratednya itu tuh menurut gua keren banget dengan finishing yang brass dicampur sama mirror finishing di dalamnya. Itu bener-bener gak ada yang ngalahin sih bracelet ini. Lanjut. Kemudian kita bakal ngomongin menurut gua bracelet yang unik masih asosiasi dengan Gay Freres, yaitu The Ladder. Nah The Ladder ini tentunya kayak namanya tangga ya, ladder. Dia tuh linknya bolong-bolong di tengah guys ya, yang connecting linknya yang bergerak itu bolong-bolong di tengah. Bracelet ini muncul pertama kali pada tahun 1969 untuk Zenith El Primero yang ikonik banget. Zenith El Primero masa kalian nggak tahu? Ya, subdial yang numpuk-numpuk itu guys, warna merah, biru, dan silver. Dan itu keren banget menurut gue di pairing sama The Ladder. Yang mungkin sekarang tuh udah jarang banget ditemuin ya. Di second hand market mungkin udah susah banget nyariin Zenith El Primero Vintage yang masih pakai si ladder ini. Keren banget aja. Dan bracelet terakhir yang menurut gue ya bisa dibilang ikonik karena muncul dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yaitu The Milanese. Nah mungkin namanya agak nggak familiar ya guys, tapi kalau kalian lihat bentuknya pasti kalian sangat familiar dengan bracelet ini. Nah si Milanese ini banyak ditemukan di dress watch, di tool watch, karena basically bracelet ini katanya sangat nyaman untuk digunakan karena ya teksturnya yang bolong-bolong, jadi mungkin kalian nggak keringetan kali ya kalau pakai bracelet ini. Tapi sampai sekarang itu bracelet Milanese ini masih dipakai di banyak modern watches gitu, apalagi sampai dipakai di smartwatch, di Apple Watch kalau nggak salah. Mereka masih pakai ini. Dan yang sekarang mereka bilang sih bukan Milanese lagi namanya, tapi Shark Mesh ataupun Mesh Bracelet. Jadi segitu aja iconic bracelet yang bakal gue bahas kali ini, ada 8. Coba kalian komentar di bawah mana iconic bracelet favorit kalian yang kalian sampai sekarang tuh masih pengen punya. Segitu aja video kita kali ini. Mari kita buat watch community Indonesia yang lebih besar dan lebih suportif lagi. See you guys on our next video. This is Back to Basic with Tanka. Bye-bye.